Shalom, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi alangkah baiknya kita akan berdoa supaya Tuhan senantiasa memimpin kita di dalam proses pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sertai kami di masa pandemi ini. Kami masih bisa semangat belajar, kami masih sehat, dan kami bisa kembali lagi di dalam proses pembelajaran dalam via daring. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar pada hari ini. Haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab yang ke-9, yaitu gereja yang bersekutu. Sekali lagi, bab yang ke-9, gereja yang bersekutu. Bacaan Alkitab kita ada di Yeremia pasal 29, ayat yang pertama sampai 23, dan Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 42 sampai 47, dan Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23, serta kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 39. Mungkin hari ini kita kan nggak membaca untuk semuanya, nanti kalian dapat membacanya setelah materi ini. Untuk menyikat waktu, kita langsung masuk saja di bacaan Alkitab kita hanya di Efesus pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Sekali lagi, Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Kalian dapat menyimaknya di Alkitab kalian masing-masing. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini Kristus adalah kepala gereja ya, dan kita adalah tubuhnya, kita dibaratkan. Dan yang minggu-minggu sebelumnya, Mister sudah jelaskan gereja yang kita maksud, pembahasan kita pada hari ini. Nah, kita akan lanjutkan langsung saja untuk di materi kita di poin ke A, yaitu arti bersekutu. Karena kita belajar gereja yang bersekutu. Kalau minggu yang lalu gereja yang melayani, terus di mana gereja yang bersaksi dan seterusnya ya. Nah, saat ini adalah gereja yang bersekutu. Untuk mendalami di materi kita di poin ke A, di mana kita diminta arti bersekutu. Kalau dalam konteksnya, di dalam bahasa Yunani, kata bersekutu ini diambil dari kata koinonia, yang berasal dari kata, akar katanya yaitu koinon, yang memiliki arti persekutuan atau bersekutu. Kalau kita melihat di KBBI ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini memberikan arti bahwa persekutuan adalah hal yang bersekutu, persatuan, perhimpunan, ikatan di antara orang-orang yang sama kepentingannya. Ini yang dinamakan koinonia di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau kita melihat ya, pada zaman dahulu itu remaja seusia kita, kalian ya senang membentuk geng, benar nggak? Atau membentuk teman-teman dekat, sekelompok-kelompok teman-teman dekat saja. Nah, di era kalian di masa-masa SMP itu biasanya senang sekali membentuk sebuah geng atau teman dekat lain sebagainya, atau yang sesama hobi, biasanya kumpulnya duduknya bareng saja, atau kesenangannya sama pasti duduknya bareng dekat saja, atau sama-sama yang suka belajar pasti duduknya bareng saja. Nah, di sini kita bisa melihat ya, bahkan di dalam komunitas banyak sekali, baik masalah olahraga atau grup-grup Facebook atau mungkin grup-grup di Instagram, grup WA dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi yang mungkin sama-sama mengidolakan satu artis, mungkin artis K-pop lah, artis yang lain dan lain sebagainya. Nah, di sini kita perlu belajar ya, di dalam persekutuan tadi, dalam bahasa Yunaninya yaitu koinonia. Kalau kita melihat dalam konteks rohani, bahwa di dalam persekutuan itu di antara orang percaya tidak sama dengan komunitas atau kelompok hobi yang tadi Mister sebutkan. Jadi nggak sesama hobi, tidak sesama yang disenangi, tidak seusia, tidak membentuk geng dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud persekutuan orang percaya adalah di mana perkumpulan ini atau kelompok ini mengutamakan iman dan pertumbuhan kepada Kristus
dengan tujuan keselamatan yang kekal. Misalnya dalam komsel, mungkin di gereja kalian mungkin tidak asing lagi ya dengan sel group dan lain sebagainya. Ini bagian dari persekutuan yang dimaksud Tuhan, yaitu gereja yang bersekutu, bukan persekutuan yang satu hobi atau persekutuan yang sama-sama olahraganya, kesenangannya dan lain sebagainya. Ini berbeda konteksnya. Nah, kalau kita melihat bahwa tujuan dalam persekutuan itu adalah keselamatan yang kekal. Jadi berbeda sekali dengan tujuan komunitas atau persekutuan yang lain ya. Bahwa persekutuan yang lain itu ya mungkin cuma sekedar senang, kumpul bareng dan lain sebagainya. Nah, persekutuan ini penting sekali bahwa di mana persekutuan akan membangun rasa keterikatan atau membangun toleransi yang kuat. Di dalam persekutuan orang percaya, ini sifatnya saling membangun ya. Jelas, saling memperhatikan, jelas, saling mendukung, benar, dan dalam komunikasi dan interaksi sebagai satu tubuh Kristus. Jadi di dalam persekutuan orang-orang percaya atau di sel group atau di komsel itu pasti saling membangun, tidak justru menggosip. Nah, ini tolong singkirkan. Kalau misalnya dalam persekutuan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, sel group, komsel dan sebagainya, hindari gosip. Tapi di mana harusnya ada saling membangun, saling memperhatikan, saling mendukung. Apalagi di masa pandemi seperti ini, perlu kalian kayak Mister membentuk grup-grup kelas ya, grup agama. Itu bukti bahwa harusnya kalian saling membangun. Gunakan grup itu untuk membangun, saling menasihati, untuk memberi semangat kepada teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Mungkin nggak harus secara materi, mungkin semangat, mungkin kata-kata yang memberkati, mungkin bisa share video di grup agama. Jadi nggak kaku ya. Jadi di sini kita bisa gunakan bahwa di grup agama, grup orang-orang percaya, kalian sebagai umat Kristiani, sebagai satu iman, harusnya di grup itu, contohnya di grup WA itu, grup agama, harusnya kalian saling membangun, saling memperhatikan, saling mendukung, bahkan di dalam komunikasi maupun interaksi. Kalau kita bisa melihatnya di kitab Ibrani pasal 10 ayat 20, di mana bersekutu adalah satu bentuk ketekunan mengikuti Yesus. Jadi bukti bahwa Paulus menasihatkan kita orang-orang percaya menghadap Tuhan itu dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan akan iman yang teguh. Kita langsung lanjut saja di poin yang ke-B. Gereja sebagai persekutuan. Kalau kita melihat gereja sebagai persekutuan, tidak terbentuk atas sendiri atau inisiatif manusia. Jadi gereja membentuk suatu persekutuan itu bukan inisiatif manusia ya, tetapi atas dasar di mana orang-orang percaya. Kalau melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, di situ sejarahnya jelas ya. Bahkan Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus juga tegas mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Maksudnya Tuhan yang memilih kita. Bahwa kita orang-orang percaya bahwa mereka yang masuk dalam bilangan orang yang dipilih Allah, lalu persekutuan ini berkumpul untuk berdoa dan bertekun dalam pengajaran para rasul. Jadi jelas bahwa gereja sebagai persekutuan itu bukan inisiatif manusia, tetapi inisiatifnya Tuhan, supaya kita sesama seiman saling menguatkan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ada teman-teman kalian yang mungkin kekurangan, ada teman-teman kalian yang butuh semangat, butuh motivasi, butuh dorongan, butuh pertolongan. Harusnya kalian memberikan semangat. Kalau kita mau belajar di jemaat mula-mula, di mana memiliki ciri tersendiri jemaat mula-mula ini, bukan hanya sehati sepikir, bukan hanya berdoa bersama-sama, tetapi jemaat mula-mula ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu yang pertama adalah mengasihi Kristus. Ini jemaat mula-mula. Yang kedua mengasihi sesama, dan yang ketiga mempelajari dan melakukan firman Tuhan. Ini sama-sama membangun iman mereka kepada Tuhan. Dan yang terakhir di mana saling menasihati, menopang dan mendoakan. Ini ciri khas tersendiri dari jemaat mula-mula. 4 hal ini, sama-sama mengasihi Kristus, sama-sama mengasihi sesama satu dengan yang lain. Jadi saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan, bahkan di mana belajar akan firman Tuhan. Jadi sama-sama di kelompok ini, apalagi kalian sudah kelas 9, sudah dewasa, sudah beranjak dewasa sebentar lagi, buktikan bahwa kalian sama-sama mengasihi Kristus, mengasihi sama teman kalian, tidak ada iri dengki atau benci satu dengan yang lain. Harusnya kalian saling mengasihi. Dan yang ketiga, di mana kalian belajar akan firman Tuhan di grup itu. Mungkin kalau ada pertanyaan kalian dapat share,
Dan mungkin kalian saling menasihati dan saling menopang, bukan justru menjatuhkan atau menjelek-jelekan. Nah, ini penting sekali bahwa Mister menarik kesimpulan bahwa gereja di dalam kehidupan ini yang harusnya bukan hanya berbicara mungkin kalian ibadah kaum remaja, ibadah sekolah minggu dan lain sebagainya, bukan hanya berbicara itu saja ya, bahwa yang terpenting di dalam hidup ini pusat persekutuan itu adalah Kristus, yaitu Kristus sebagai kepala gereja. Jadi hidup kita di dalam gereja ini bukan mengutamakan materi saja, bukan mengutamakan pembangunan gereja yang kuat, yang kokoh, yang besar, atau tidak mementingkan pengajaran tentang Alkitab. Bukan hanya berbicara soal itu saja, tetapi bagaimana gereja di dalam persekutuan itu menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga atau kepala gereja, di mana seluruh anggota gereja adalah sebagai tubuhnya. Karena itu penting bahwa tetap menjaga persekutuan yang tetap berpusat kepada Kristus. Jadi kalau persekutuan itu pusatnya atau dasarnya kepada Kristus, itu pasti akan benar. Jadi persekutuan itu tidak ada gosip, persekutuan itu tidak ada saling menjelekkan, saling menjatuhkan, bahkan yang negatif-negatif loh pokoknya. Kalau persekutuan itu berpusat atau berdasar kepada Kristus. Jadi renungkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah persekutuan kita atau kita belum masuk dalam persekutuan orang percaya? Saat inilah kita mau belajar. Sebagai anak-anak Tuhan, kalian sudah kelas 9, buktikan bahwa kalian adalah gereja yang bersekutu dengan hal-hal yang positif, dengan tujuan keselamatan kekal, dan mengutamakan iman kalian bertumbuh, saling mengasihi Tuhan, saling mengasihi sesama, di mana kalian saling mempelajari dan melakukan firman Tuhan, dan kalian saling menasihati, saling menopang, dan saling mendoakan. Pasti iman kalian akan bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan di masa pandemi yang sulit ini, justru kalian bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kalian, di tengah-tengah dimanapun kalian berada. Biarlah pelajaran kita di bab ke-9 ini bisa menjadi renungan buat hidup kita. Kalau persekutuan kita mungkin belum bisa berdampak, ayo kita mau perbaiki. Kalau persekutuan kita sudah bagus, yuk pertahankan dan perbaiki lebih lagi. Dan jalankan dengan takut akan Tuhan. Itu saja yang dapat Mister berikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Itu sebabnya kalau nanti misalnya ada kesulitan atau kurang jelas di dalam materi ketika Mister tadi sampaikan, kalian dapat WA atau bertanya kepada Mister ya. Telepon juga boleh. Itu sebabnya kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke, itu saja yang dapat Mister berikan di hari ini atau pelajaran kita pada hari ini. Sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan tadi kita sudah awali dengan berdoa. Kita juga akan akhiri dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu Tuhan, akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah selesai belajar. Tuhan sertai kami apapun yang kami pelajari di hari ini. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat dan rema dalam setiap kehidupan kami, agar apapun yang kami pelajari bisa memperoleh hasil yang memuaskan dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, itu saja. Kalau lagi tetap semangat, jaga kesehatan, see you next time, God bless you all.